Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baik. Karena kita sedang virtual dan PJJ, karena cuacanya ekstrim ya. Kadang hujan seharian, kadang panas. Makanya kalian tidak boleh kemana-mana dulu selama 3 hari ini ya. Oke, baik. Karena kita sedang virtual, Ibu di sini akan mempelajari tentang gelombang. Kalau kemarin kita adalah tentang getaran, sekarang adalah tentang gelombang. Apa itu gelombang? Bagaimana gelombang? Terus penerapannya dalam kehidupan sehari-hari nanti kita bahas satu persatu. Dan ada hitung-hitungannya juga, sama seperti kemarin kita getaran. Nah, sebelum ke gelombang, Ibu mau mereview kemarin ya. Ingat-ingat, kalau satu getaran dalam bandul itu kembali lagi ke titik awal ya. Ingat-ingat, kalau satu getaran itu kembali lagi ke titik awal. Oke, next. Nah, sebelum ke penjelasannya, Ibu mau kasih tahu ke kalian itu tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya itu yang pertama adalah memahami konsep gelombang dan sifat-sifatnya. Nah, yang kedua adalah mengenal jenis-jenis gelombang dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, nah kita masuk ke pengertian gelombang dan jenis-jenis gelombang. Kalau bisa dicatat ya, gelombang adalah getaran yang merambat melalui medium atau ruang. Itu disebut gelombang. Terus yang kedua adalah jenis-jenis gelombang. Nah, jenis gelombang itu ada dua. Ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, kalau gelombang mekanik itu perbedaannya adalah kalau gelombang mekanik dia butuh medium atau perantara. Tapi kalau gelombang elektromagnetik itu tidak membutuhkan medium atau perantara. Selanjutnya, nah kalau gelombang tadi kan jenisnya ya. Nah, ini ada dua lagi jenis lagi yang akan kita pelajari nih nanti nih. Ingat-ingat. Nah, gelombang berdasarkan arah getarnya itu ada dua. Ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Nah, bisa dilihat kan perbedaannya. Transversal itu dia terdiri dari bukit dan lembah. Ya, transversal itu terdiri dari bukit dan lembah. Lembahnya itu ada di bawah. Bukitnya dari mana? Dari titik A, B, sampai titik C. Kita hapus dulu ya. Kita hapus. Nah, bagaimana titik A, bukit? Dari titik A, B, C, itu bukit. Nah, bagaimana lembah? Kita hapus dulu. Lembah itu terdiri dari mana? Titik C, titik D, dan titik E. Itu gelombang transversal. Jadi ada bukit, ada lembah. Nah, kalau gelombang longitudinal, dia itu sama dengan pegas ya, atau kalau kita bahasanya adalah perperan ya. Jadi dia terdiri dari renggang, ini renggang, karena dia renggang, dan rapatan. Jadi renggangan dan rapatan. Kalau transversal itu lembah dan bukit, tapi kalau longitudinal renggangan dan rapatan. Oke, paham ya perbedaannya? Kalau transversal itu gelombang yang merambat yang terdiri dari bukit dan lembah, tapi kalau gelombang longitudinal itu yang merambat berupa rapatan dan renggangan. Itu perbedaannya. Oke, kita next.
adalah bagian-bagian dari gelombang. Nah, tadi itu gelombang. Bagiannya ada puncak gelombang, ada lembah gelombang, dan ada panjang gelombang. Nah, panjang gelombang itu bisa kita cari, nanti Ibu jelaskan di kemudian ya. Nah, sifat-sifat gelombang sekarang. Ada gelombang yang memantulkan mengenai permukaan. Yang kedua ada gelombang yang berubah arah. Terus yang ketiga adalah dua gelombang bertemu dan saling mempengaruhi. Itu sifat-sifat gelombang. Nah, sekarang Ibu jelaskan tadi yang Ibu bilang. Bagaimana cara kita mencari satu gelombang pada gelombang transversal dulu ya. Baru kita ke longitudinal. Kita ke transversal. Nah, bagaimana cara mencari satu gelombang di gelombang transversal? Caranya adalah dia nih, Ibu sudah tuliskan di sini, satu gelombang itu terdiri dari satu lembah dan satu bukit. Satu lembah dan satu bukit. Itu satu gelombang ya. Bagaimana kalau ada ini? Nah, Ibu tambahin lagi. Ini kan tadi satu bukit, satu lembah, itu satu gelombang. Nah, kalau ada ini, satu bukit lagi, berarti dia dihitung setengah. Nah, berarti ini sama dengan berapa? 1,5. Ya. Jadi, ingat-ingat, satu gelombang adalah satu bukit, satu lembah, atau satu lembah, satu bukit. Kalau hanya satu doang, berarti dia setengah. Paham ya? Bisa ya, nanti ada soal tentang seperti ini, jadi kalian harus paham. Kenapa Ibu harus jelaskan ini? Karena nanti ada soal atau ada rumus yang mencari panjang gelombang. Nah, panjang gelombangnya itu seperti itu tadi, terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Oke. Kita lanjut ke next, yaitu penerapan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, gelombang itu biasanya ditemukan di yang pertama adalah di gelombang suara. Ya, di gelombang suara. Nah, contohnya di alat-alat musik. Nah, ini di gelombang air dan di gelombang elektromagnetik. Itu biasa ditemukannya adalah gelombang. Oke, kita next. Nextnya adalah ayo kita berlatih. Oh ya, sebelumnya ini Ibu mohon maaf ya, ini contohnya tuh bukan satu getaran tapi satu gelombang ya. Ini salah nih. Ya, satu gelombang. Berapa gelombang di atas ya? Gelombang. Nah, oke, kita hitung ya. Tadi kan Ibu ulang lagi ya. Satu gelombang itu ada satu bukit dan satu lembah. Itu satu gelombang. Nah, berarti ini ada berapa panjangnya? Ada berapa gelombang? Kita hitung. Ini satu bukit, satu lembah. Berarti ini satu getaran. Satu bukit, satu lembah, berarti 2 getaran. Nah, ada satu bukit, berarti setengah. Berarti semuanya berapa? Semuanya adalah 2,5. Seperti itu. Ya, jadi semuanya adalah 2,5 gelombang panjangnya. Paham ya? Kalau paham, nanti di Google Form itu ada soal seperti ini, mencari panjang gelombang dan beberapa soal tentang gelombang. Kalian harus jawab dan harus paham. Nanti kalau tidak paham silahkan bisa WA Ibu. Nah, Ibu tunggu tugasnya itu di jam 12 malam sampai jam 12 malam ya.
Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian paham. Sampai ketemu di hari Kamis. Assalamualaikum.